Permisi dokter, perkenalkan nama saya Igi Pasta dengan 3 digit NIM terakhir 08. Di sini saya akan melaksanakan pemeriksaan fisik trofi otot. Apakah diperbolehkan dokter? Baik, terima kasih dokter. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Dipasta, dokter yang bertugas pada Poliklinik hari ini. Boleh saya tahu nama dan juga umurnya Pak? Nama saya Wilson, umur 20. Baik, di sini Bapak Wilson, boleh saya tahu yang keluhannya? Lengan kanan saya dan kaki kiri saya agak lemas. Baik, di sini Bapak mengalami kelemasan pada lengan kanan, bagian atasnya Pak ya? Bagian atas dan Dan kaki juga kiri bagian bawah. kaki kiri bagian bawah yang kelemasan. Baik. Untuk keluhan tersebut, saya akan mohon izin melaksanakan pemeriksaan trofi otot. Nah, tujuan dari pemeriksaannya adalah untuk mengetahui apakah ada kelainan dari bentuk ototnya atau tidak, Pak ya. Dan di sini pada saat pemeriksaan, saya akan melakukan inspeksi atau melihat, meraba atau palpasi, dan juga akan melakukan pengukuran diameter. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik, jika bersedia, Bapak bisa langsung duduk di atas bed pemeriksaan sembari saya menyiapkan alat dan cuci tangan, Pak ya. Silakan, Pak ya. Baik, di sini saya akan melaksanakan cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan air dan juga sabun. Baik, sudah. Lalu saya akan melaksanakan pemeriksaan pada pasien. Baik, di sini saya akan melaksanakan pemeriksaan pada pasien, di mana untuk alat yang saya butuhkan di situ ada pengukuran dengan menggunakan rollmeter saja. Dan di sini, pertama-tama sebelum saya melaksanakan pemeriksaan, saya akan pastikan bahwa pasien itu duduk tegak pada bed pemeriksaan, dan pada idealnya, pasien itu dianjurkan untuk bisa membuka bajunya. Namun untuk kondisi saat ini bisa dilipat saja pada bagian lengannya. Baik Bapak, di sini pemeriksaan saya akan mulai dengan melakukan inspeksi atau melihat pada bagian otot-ototnya Pak ya. Dan bagian otot yang saya lihat itu ada pada bagian bahu, lengan atas, dan lengan bawah. Baik, di sini saya akan mengamati antara bagian kiri dan kanan, apakah ada tanda-tanda asimetris atau tidak, dan juga akan melihat ada tanda atrofi ataupun hipertrofi. Pertama akan saya lihat pada bagian otot dari bahunya atau deltoid, antara kanan dan juga kiri. Lalu saya akan melihat pada bagian bicepsnya, antara kanan dan juga kiri. Lalu saya akan melihat pada otot tricepsnya, kanan dan juga kiri. Dan juga saya akan melihat pada bagian otot forearm, kursi Pak ya, dan kanan dan juga kiri. Lalu otot-otot pada bagian tangannya. Oke, baik. Baik, di sini dari inspeksi saya tidak melihat ada tanda-tanda atrofi ataupun hipertrofi Pak ya. Dan kedua dari bagian ototnya, bagian kanan juga kiri, di sini simetris Pak. Untuk itu saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi atau dengan perabaan Pak ya. Dan di sini saya akan memeriksa baik itu konsistensi, kontur, elastisitas ataupun massa dari ototnya. Dan kita akan menilai elastisitas dengan cara ketika saya akan menekan, biasanya otot yang normal akan balik ke dalam kondisi yang semula atau ke ukuran yang semula. Dan pada saat penekanan, apabila ada rasa nyeri bisa disampaikan Pak ya. Baik Pak, saya akan mohon izin untuk melaksanakan penekanan pada bagian otot bahu terlebih dahulu. Baik, ada rasa nyeri Pak? Enggak ada. Ada Pak ya. Pada otot bicepsnya, rasa nyeri Pak? Enggak ada. Pada otot tricepsnya? Enggak. Enggak ada Pak ya. Forearmnya dulu. Ada rasa Enggak. nyeri? Tidak ada. Pada bagian bawahnya? Enggak ada. Tidak ada Pak ya. Lalu pada bagian tangan? Ada rasa nyeri? Enggak. Satu lagi Pak ya. Ada rasa nyeri? Tidak ada. Baik, di sini untuk pemeriksaan palpasi sudah selesai, di mana dari hasil di sini saya menemukan bahwa kontur dan konsistensinya masih normal dan massa ototnya juga masih ada. Serta di sini untuk elastisitas ketika saya tekan itu kembali ke dalam bentuk yang semula. Sehingga semua hasil pemeriksaannya masih normal Pak ya. Untuk itu saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan pengukuran diameter antara tangan kanan dan juga tangan kiri. Saya akan lakukan pemeriksaan untuk mencari perbandingannya antara kanan dan kiri. Di sini untuk perbandingan yang normal itu adalah di bawah 1-2 cm antara kanan dan juga kiri. Ketika melebihi dari 1-2 cm berarti itu ada tanda-tanda yang abnormal. Lalu untuk mengukur supaya tidak ada tanda-tanda bias, saya akan menentukan dulu titik tengah dari tangannya. Di sini untuk tangan atas, saya akan ukur dari puncak bahu menuju siku dan mencari pada bagian tengahnya. Sikunya. Oke, di sini saya temukan bahwa titik tengahnya itu berada pada bagian sekitar 15 cm. Maka saya akan ambil titik itu dan juga melingkarinya pada bagian itu. Ini sih Pak ya. Baik, di sini kira-kira ukurannya 12,5 cm. Lalu saya akan bandingkan dengan sisi yang kiri. Oke.
Saya akan putar untuk mencari diameternya. Oke, di sini terdapat ukurannya 13 cm. Maka untuk perbandingannya itu hanya 0,5 cm, menandakan bahwa ini ukurannya masih normal ya, di bawah 1 cm. Lalu untuk lengan bawahnya Pak ya, permisi. Saya mencari titik tengah dulu, dari sendi siku menuju pergelangan tangan. Oke, saya dapat di titik 6 cm. Di sini 9 cm ya. Satu lagi. 6 cm juga. Oke, di sini dapatkan sekitar 9 cm. Oke, berarti untuk tangan bawah kiri dan juga kanannya itu tidak ada perbedaan yang signifikan, menandakan kondisi ini juga normal. Dan untuk pemeriksaan pengukuran diameternya, di sini antara tangan kanan dan juga tangan kiri, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan yang menandakan kondisinya normal. Baik Bapak, selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan ekstremitas bawahnya Bapak ya. Dan untuk posisinya nanti saya akan arahkan Pak ya. Baik, di sini kita akan melaksanakan pemeriksaan lanjutan dengan memeriksa trofi otot pada bagian ekstremitas bawah. Dan pada kondisi idealnya, pasien itu berbaring secara supine dan juga diminta untuk melepaskan celananya. Namun untuk dalam pembuatan video kali ini, kondisi seperti ini saja sudah cukup. Oke, baik Bapak, di sini saya akan melaksanakan pemeriksaan ekstremitas pada bagian bawahnya. Sama seperti sebelumnya, saya akan memeriksa pada bagian trofi ototnya dan mengamati pada bagian otot-otot pada bagian ekstremitas bawahnya. Di sini untuk otot-otot yang saya akan amati ada otot bagian pinggulnya, otot bagian paha atas dan juga paha bawah, otot pada tungkai bawah dan juga otot pada kaki. Untuk itu, pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan secara inspeksi atau melihat Pak ya. Di sini pertama-tama saya akan melihat asimetris atau simetris antara otot kanan dan juga kiri pada bagian otot pinggulnya. Lalu pada bagian otot paha atasnya atau paha bagian depan. Lalu pada otot bagian paha bawah. Terus Pak ya. Oke. Lalu pada bagian tungkai bawahnya, bagian depan. Bagian bawahnya. Dan juga pada bagian kakinya. Baik, di sini sekiranya kedua sisinya adalah simetris dan juga tidak ada tanda-tanda atrofi ataupun hipertrofi Pak ya. Selanjutnya saya akan melaksanakan pemeriksaan dengan melakukan palpasi ataupun penekanan. Sama seperti sebelumnya, apabila ada rasa nyeri, Bapak bisa sampaikan. Dan saya akan memeriksa konsistensi, kontur, massa otot, dan juga elastisitasnya. Dan untuk elastisitasnya, ketika saya akan tekan itu, pada otot yang normal akan kembali ke bentuk semula. Baik Bapak, di sini saya mengizinkan Pak ya, untuk melakukan penekanan. Pada bagian otot pinggulnya, rasa nyeri Pak? Enggak. Tidak ada Pak ya. Pada bagian paha bagian depannya, rasa nyeri Pak? Tidak. Tidak ada Pak ya. Pada bagian paha bawah, isi Pak ya. Ada rasa nyeri? Tidak. Tidak ya. Tungkai bawah bagian depan, rasa nyeri? ada. Tidak ada. Tungkai bawah bagian belakang, ada rasa nyeri? Tidak ada. Lalu pada bagian kakinya, ada rasa nyeri? Tidak ya. Ada rasa nyeri Pak? Tidak ada. Tidak. Oke. Baik, di sini untuk pemeriksaan palpasi sudah selesai dan saya menemukan bahwa konsistensi dan juga kontur ototnya masih normal serta massa ototnya masih ada dan juga elastisitasnya juga normal, di mana ketika ditekan dia kembali ke dalam bentuknya semula Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan melaksanakan pengukuran diameter dari bagian ekstremitas bawah, baik itu pada bagian pahanya dan juga pada bagian tungkai bagian bawahnya. Di sini pada saat pengukuran saya akan bandingkan pada sisi kanan dan juga kiri. Jika ada ukuran yang lebih dari 1-2 cm, berarti menandakan adanya tanda-tanda yang abnormal. Lalu, saya akan mengukur itu dengan menentukan titik tengah terlebih dahulu antara kiri dan juga kanan, supaya tidak bias antara kiri dan juga kanan. Oke. Pertama-tama, saya akan mengukur titik tengahnya dengan mencari jarak antara sendi pinggul hingga sendi lutut terlebih dahulu. Oke, di sini titik tengahnya 20 cm. Lalu saya akan melingkarinya untuk menentukan diameter dari pada bagian paha bagian atasnya. Baik, di sini saya temukan bahwa diameternya itu 60 cm. Selanjutnya sama pada bagian paha yang bagian kiri. Dahulu cari titik tengahnya 20 cm, lalu kita ukur diameternya. Baik, di sini dapatkan ukurannya itu 60 cm juga. Berarti untuk pada bagian paha di sini
tidak ada perbedaan yang signifikan atau 0 cm bedanya, yaitu di bawah dari 1 cm, yang menandakan kondisinya masih normal. Lalu kita akan cari pada bagian tungkai bagian bawahnya, mencari titik tengahnya dengan mengukur dari sendi lutut sampai dengan sendi pergelangan kaki. Baik, di sini juga titik tengahnya itu 20 cm, maka kita akan melingkari pada titik ini. Di sini didapatkan bahwa diameternya itu sekitar 40 cm. Lalu kita akan ukur pada bagian kaki kirinya, sama, cari titik tengahnya terlebih dahulu. Oke, 20 cm. Lalu kita akan ukur diameternya. Baik, di sini juga didapatkan bahwa diameternya itu 40 cm, yang menandakan antara kaki kiri atau tungkai bagian bawah kiri dengan kanan tidak ada perbedaan yang signifikan, yaitu 0 cm, yang menandakan kondisinya juga normal. Baik Bapak, di sini pemeriksaan ekstremitas dari bagian bawahnya sudah selesai. Untuk dari hasilnya nanti kan saya laporkan pada meja Pak ya. Bapak bisa rapikan dulu pakaiannya, sembari saya cuci tangan dan juga merapikan alatnya. Terima kasih Bapak. Baik, di sini saya akan melaksanakan cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan air dan juga sabun. Baik, sudah. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan tadi, saya tidak menemukan adanya tanda-tanda atrofi ataupun hipertrofi, yang menandakan di sini tidak ada kelainan atrofi otot. Dan kemungkinan dari keluhan Bapak ini lemasnya disebabkan oleh kelainan saraf ataupun lainnya. Untuk itu saya akan menganjurkan Bapak untuk bisa dapat rujukan Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Baik, untuk itu apakah ada pertanyaan lagi Bapak? Tidak ada dok. Baik, di sini saya ada surat rujukannya, nanti bisa dibawa Pak ya. Semoga lekas sembuh Bapak ya. Terima kasih dok. Baik, dari hasil pemeriksaan trofi otot tadi dokter, di sini saya tidak menemukan adanya tanda-tanda yang abnormal. Pertama-tama, baik dari inspeksinya, kedua ototnya simetris dan juga tidak ada tanda-tanda atrofi ataupun hipertrofi. Lalu pada pemeriksaan palpasi, konsistensi, kontur, massa, dan juga elastisitasnya masih terjaga dan juga normal. Serta dari pengukuran diameter antara kaki kanan dan juga kaki kiri, serta lengan atas bagian kanan dan juga lengan bagian kiri, tidak ada perbedaan yang signifikan, yang menandakan bahwa hasilnya di sini normal. Baik dokter, dari pemeriksaan sudah selesai. Sekian dan terima kasih dokter.